Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Melihat penghancuran diri Murong Han sebagai pusatnya, kekosongan ribuan mil tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi lubang ruang hitam besar, seperti bola hitam dengan diameter 20.000 mil. Boom! Merayu. Segera setelah itu, ruang besar dengan radius ribuan mil meledak dengan cepat, menelan cakrawala tanpa ampun, dan menyebar ke arah Tan Yun yang melarikan diri untuk hidupnya. Momentumnya tak tertandingi. Desir-desir. Ketika Tan Yun menggunakan langkah luar biasa dan membawa kedua putrinya untuk melarikan diri ke kekosongan 50.000 mil, badai energi eksplosif menelan Tan Yun, dan kemudian menelan kekosongan 30.000 mil sebelum berhenti. Peledakan diri dari pembangkit tenaga listrik rangkap 3 di alam eklosion menghancurkan kekosongan dalam radius 90.000 li dalam napas. Boom! Boom! Wow! Di bawah kehampaan, area puluhan ribu mil di Hundred Flowers Immortal Valley, puncak gunung runtuh di bawah prestise yang tersisa, dan bunga, pohon, dan monster serta binatang buas yang panik di lembah berubah menjadi bubuk. Ayah! Di langit 300.000 mil jauhnya, jalan kuno Murong, yang bertarung sengit dengan naga emas, singa, dan iblis, berteriak dengan mata merah dalam kesedihan. Murong Gudao, yang kehilangan putra dan ayahnya dalam satu hari, mengeluarkan darahnya. Menahan kesedihannya, dia sekali lagi bertarung sengit dengan naga emas, singa, dan iblis. Pada saat ini, tubuh naga emas dan singa dewa telah dipotong oleh jalan kuno Murong, dengan beberapa luka tulang, sementara iblis jauh lebih tragis. Pada tubuh naga setinggi 2000 kaki, puluhan luka besar terlihat jelas. Retak, darah mengalir, dan jalan kuno Murong tidak jauh lebih baik. 6 goresan muncul di dada dan kakinya, dan tulang putih berdarah terlihat samar di setiap luka terbuka. 2 binatang di tahap awal tahap ke-10 seimbang dengan Dao kuno Murong. Wow, pada saat ini, ketika radius 90.000 mil dari kehampaan kembali tenang, tubuh 200 sang berdarah mengepalkan tinjunya dan berdiri dengan bangga di langit. Siapa lagi orang ini jika dia bukan Tan Yun? Pada saat ini, Tan Yun sangat tragis. Dia hampir kehilangan daging dan darah di seluruh punggungnya, dan di lengan dan kakinya, daging dan darah menunjukkan bagian tulang emas. Tangannya yang mengepal juga memiliki daging yang patah, dan tulang dari 10 jarinya terlihat jelas. Tapi dia selalu mengepalkan tinjunya, melindungi kedua orang yang dicintainya. Setelah Tan Yun membuka tangannya perlahan, Namong Yukin dan Sen Subing di telapak tangannya masih utuh. Putri kedua melihat tatapan sedih Tan Yun, hatinya sakit, matanya berkaca-kaca. Jangan menangis, bodoh, apakah aku tidak baik? Wajah berdarah Tan Yun dipenuhi dengan senyum, menatap pupil raksasa wanita kedua dengan kelembutan. Iya, gadis kedua mengangguk dan menyeka air matanya. Pada saat ini, Tan Yun melepaskan kehampaan yang menutupi puluhan ribu mil dengan kesadaran spiritual. Melalui pengetahuan spiritual, ia menemukan bahwa dalam kekosongan 3 juta mil di selatan, kera iblis pembunuh surga, yang sedikit terluka, memuntahkan kekuatan sihir hitam yang mengerikan, mengejar Murong Zeng, yang melarikan diri karena malu. Jelas, kekuatan Murong Zeng lebih rendah dari kera iblis pembunuh surga. Di langit, wajah Murong Zeng pucat dengan darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dia berteriak panik sambil melarikan diri. Kera iblis sialan, kamu hanya bayi baru lahir tahap 10, dan kekuatanmu lebih kuat dari dewamu. Murong Zeng benar-benar kacau. Dia berpikir bahwa dengan tantangan lompatan kataknya ke tingkat ke-6 alam eklosion, dia dapat dengan mudah membunuh kera iblis pembunuh surga. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia dan kera iblis pembunuh surga baru saja bertarung selama 2 saat, dan dia dipukuli sehingga dia hanya bisa menangkis dan tidak melawan. Nihu, dewa mengerti, kamu sama sekali bukan kera biasa. Setelah Murong Zeng berteriak, dia melarikan diri ke udara, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi langit sejauh ribuan mil. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, itu benar-benar mengejutkannya ketika dia melihatnya. Karena dia melihat bahwa para tetua klan Murongnya, sekarang hanya 15 dari mereka yang terbunuh oleh lebih dari 100 ranah janin domain kuat dari Sekte Suci Huangfu, melarikan diri ke langit. Hanya jalan kuno Murong, yang bertarung sengit dengan singa iblis dan naga iblis, yang seimbang dengan 2 binatang. Cara kuno, jika ini terus berlanjut, klan Murong saya cepat atau lambat akan dimusnahkan. Murong Zeng berteriak dengan cemas, cara kuno, cepat perintahkan penarikan. Pada saat ini,
Murong Zeng bisa melihat situasi genting, dan dia bisa melihatnya secara alami dengan kebijaksanaan Murong. Murong Gudao ingin melarikan diri juga. Tapi dia dikepung oleh naga emas, dewa, singa, iblis, dan sulit untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Murong Gudao ketakutan sekaligus marah pada saat ini. Dia dikejutkan oleh kekuatan tertinggi Huang Fushengzong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Huang Fushengzong menjadi begitu kuat hari ini. Dengan marah, putra dan ayahnya dibunuh oleh Tan Yun. Pada saat yang sama, dia juga sedikit menyesal. Saya menyesali bagaimana saya begitu terobsesi dengan putri saya dan tidak mendengarkan kata-kata putri saya, yang menyebabkan situasi saat ini. Aku bisa kalah di jalan tua Murong kali ini, tapi aku tidak boleh begitu saja dibantai seperti ini. Jalan tua Murong diam-diam menangis di sini, dan berteriak, semua klan Murong akan lari jika mereka diperintahkan. Suara jalan kuno Murong terdengar oleh 15 tetua klan Murong, dan semua tetua melarikan diri dari langit. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan suara itu mengguncang langit, semua perintah Huang Fushengzong, hari ini, tidak peduli apa, tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi, kita harus membunuh semua orang di klan Murong. Bawahan patuh. Suara lebih dari 100 pembangkit tenaga janin domain Huang Fusein Sekte terdengar di langit. Subing dan Yukin, ayo kita berburu para tetua Murong juga. Tan Yun menasihati, hati-hati. Jangan khawatir. Sen Subing dan Namong Yukin memandang Tan Yun, kamu terluka parah dan masuk ke pagoda yang indah untuk memulihkan lukamu. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Setelah musuh hancur, aku akan sembuh kembali. Setelah Tan Yun meninggalkan sebuah kalimat, tubuhnya yang berdarah diselimuti oleh embusan kekuatan spiritual emas muda, dan dia menggunakan langkah sucinya menuju langit. Berkedip, membunuh. Sen Subing dan Namong Yukin saling melirik, dan kemudian kedua putrinya berhamburan dari langit dan membunuh para tetua Murong yang melarikan diri. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga sudah mengejar Murong Zeng. Yang terakhir ketakutan. Dia menemukan bahwa dengan kecepatan terbang kera pembunuh langit, dia bisa mengejarnya paling lama 1 jam. Di langit di sisi lain, meskipun naga emas dan singa dewa terluka dan kecepatan terbang mereka turun, kecepatannya sudah sedikit lebih cepat dari jalan kuno Murong. Murong Gudao sedang berjuang untuk menghadapi serangan naga emas, dewa dan singa sambil melarikan diri untuk hidupnya. Dia merasa lelah dan lelah tidak seperti sebelumnya. Dari kelahirannya hingga saat ini, dia merasakan kematian asli untuk pertama kalinya, begitu dekat dengan dirinya sendiri. Setelah setengah jam, wow, Tan Yun menyerang seorang tetua dari klan Murong, yang berada di wilayah Dzogchen. Orang ini bukan orang lain tetapi Wu Qingsong yang lebih tua. Hal lama, bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Tan Yun tampak dingin, Tuan Sekte saya sudah tiba, apa yang Anda jalankan? Ah! Wu Qingsong menemukan Tan Yun yang muncul ratusan meter di belakangnya, dan kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan. Dia buru-buru berkata melalui suara, Sekte Master Tan, saya tahu saya salah. Tolong jangan bunuh saya menyerah, dan saya akan berada di masa depan. Bisakah Anda setia kepada Anda? Tidak, kamu tidak hanya akan mati hari ini, kecuali puisi Murong, semua ayam dan anjing Feng tidak akan tinggal. Tan Yun berkata, muncul di atas kepala Wu Qingsong dalam sekejap, mengangkat kakinya yang besar, ke arah Wu Qing yang tidak bisa mengelak. Lagu Pang menginjak, anak Tan Yun, jangan bangga, kamu punya banyak musuh, dan cepat atau lambat kamu akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Wu Qingsong meraung histeris. Apakah raja ini akan mati tanpa tempat pemakaman? Raja ini tidak tahu. Tan Yun berkata dengan ringan, tapi raja ini tahu bahwa hari ini kamu harus mati tanpa tempat pemakaman. Begitu kata-kata itu jatuh, kaca Wu Qingsong diinjak oleh Tan Yun dengan suara patah tulang yang jelas. Janin dan jiwa abadi dihancurkan. Kemudian, Tan Yun mengejar para tetua Murong lainnya yang telah melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, Sen Subing, Namong Yukin, Sen Suzhen, Sue Zian, Mu Mengyao, Tuo Baiying, dan Tian Lao dan pembangkit tenaga listrik Huang Fushengzong lainnya secara bertahap menyusul para tetua klan Murong yang melarikan diri dan mulai bertarung. Setelah beberapa saat, kecuali Murong Zeng dan jalan kuno Murong, klan Murong semua orang kuat mati. Murong Zeng, yang melarikan diri dengan panik saat ini, merasa sangat putus asa.
Dia tahu bahwa dia akan disusul oleh kera iblis pembunuh surga paling banyak 3 saat. Di sisi lain, jalan kuno Murong dalam kehampaan telah dijatuhkan dari langit oleh naga emas dan singa, menghalangi jalan. Moer bertarung bola-balik dengan naga emas dan dewa singa dari belakang, membunuh jalan kuno Murong. Ledakan. Dengan suara keras, Murong Gudao membawa pedang dengan cahaya pedang, dan menebasnya di akar sayap kanan naga emas dan singa dewa. Sayap kanan segera menumpahkan darah, tetapi Murong Gudao tidak percaya bahwa pedang tiraninya, dia tidak memotong sayap kanan naga emas dan singa. Mengaum. Dengan raungan kemarahan, naga emas dan singa mengepakkan sayap kiri mereka menuju jalan kuno Murong. Bang! Dengan suara keras, ketika Murong Gudao melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya, seluruh lengan kirinya tersapu oleh ekor naga iblis, dan tiba-tiba, lengan kirinya meledak. Ah! Teriak Murong Gudao, memegang pedang di tangan kanannya, berubah menjadi bayangan dan muncul di atas kepala naga iblis. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang terbang itu berubah menjadi raksasa ribuan meter dari kehampaan, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Dipotong ke kepala naga iblis. Saudari Moer, hati-hati. Murid raksasa naga emas dan singa menunjukkan kekhawatiran dan tekad. Tiba-tiba terbang ribuan kaki di udara, menonjolkan kuku singa besar, menghalangi kepala naga Moer. Sial, pedang raksasa itu menebas di kaki kanan depan naga emas dan singa. Dalam percikan darah merah, daging dan darah kuku raksasa itu jatuh, memperlihatkan tulang emas, dan pedang raksasa itu membuat suara renyah di tulang. Saudara Sensi, bagaimana kabarmu? Moer terima kasih. Moer bersyukur. Tidak apa-apa, itu semua luka kecil. Naga emas dan singa dewa tersenyum jujur, dan tiba-tiba naik ke langit, melangkah menuju jalan kuno Murong dengan kukunya yang besar. Wow! Ketika jalan kuno Murong menghindar dengan panik, naga emas dan singa dewa melambaikan sayapnya dan membawa dua angin puyuh besar, dan tiba-tiba melesat ke arah jalan kuno Murong. Jalan tua Murong, dengan wajah pucat, baru saja mengelak dengan keringat, tiba-tiba berteriak, tidak. Tapi itu adalah naga emas dan singa yang tiba-tiba memutar tubuh besar itu, ekor raksasa sepanjang 800 kaki, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba menarik ke arah dada jalan tua Murong. Murong menghindar dengan tergesa-gesa di jalan kuno, kaki kanannya meledak dengan ekor dari ekor raksasa, kabut darah terisi, dan tunggulnya terbang. Dan Murong Gudao merasakan langit dan bumi berputar, dan seluruh tubuh dipompa ke udara sejauh ratusan mil. Nenek beruang, makan 2 palu. Pada saat ini, Raja Beruang Tian Luolong, yang berada ribuan mil jauhnya, tersenyum seperti pencuri. Saat lengannya yang besar berayun, sepasang palu raksasa hitam di sepasang cakar beruang keluar, seperti 2 meteorit hitam, dengan kekosongan yang bergetar dan retak, meledak menuju jalan kuno Murong. Setelah jalan kuno Murong diterbangkan ratusan mil jauhnya oleh naga emas dan singa dewa, dia hanya melakukan tendangan voli untuk menghentikan tubuhnya, merasakan gelombang dampak tirani dari belakang Dao dalam kekacauan. Dia berbalik tiba-tiba, tanpa berpikir, dia mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang Murong Gudao terluka parah, dan kekuatan yang bisa dia tunjukkan kurang dari 60% dari periode puncak. Kapan? Saat percikan memercik, Murong Gudao menebas palu raksasa pertama dengan pedang, dan tiba-tiba palu raksasa itu terbang. Dan tangan kanan Murong Gudao memegang pedang, mulut harimau pecah dan darah mengalir seperti kepulan, dan Fei Jian hampir rusak. Pada saat ini, dalam keterkejutan yang hampa, palu besar kedua telah dipukul. Murong Gudao sudah lemah ketika dia ingin bersembunyi, tangan kanannya berlumuran darah, dan dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Dan, dengan teriakan, setelah pedang terbang di tangannya diguncang oleh palu raksasa kedua, kekuatan palu raksasa itu turun tajam dan mengenai dada jalan tua Murong. Bang! Klik! Suara pahat yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang, dada Murong Gudao mematahkan lebih dari selusin tulang rusuk, dan saat dadanya runtuh, 7 lubang berdarah dan mulutnya disemprot darah. Hehehehe, rentan. Raja Beruang Naga Tian Luo tertawa keras, terbang ribuan mil di langit, dan setelah memasukkan 2 palu raksasa ke tubuhnya, dia mengulurkan kaki beruang dan memegang Murong Gudao yang sekarat di telapak tangannya. Dengan senyum sederhana di wajah singa dewa naga emas, dia melayang ke langit di depan Raja Beruang Naga, dan berkata tanpa berkata-kata, kalian semua siap. Itu hanya keberuntungan, itu keberuntungan. Tian Luolong Xiong Wang tersenyum, menatap jalan tua Murong yang sekarat di telapak tangannya,
teredam seperti guntur, nenek beruang, biarkan aku mati. Dia akan meremas dao kuno Murong sampai mati, dan pada saat ini, Tan Yun, berlumuran darah, sudah melakukan tendangan voli di depan Tian Luolong Qiongwang. Tunggu, patriark ini ingin mengatakan sesuatu. Murong Gudao menatap Tan Yun, matanya memohon, suaranya lemah, Tan Yun, maafkan aku karena Sisi adalah tunanganmu Master Xiao. Hiduplah. Tan Yun, selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bersumpah untuk menantikan kepalamu di masa depan, tolong. Dihadapkan dengan permohonan, Tan Yun tersenyum dan memerintahkan, Tian Luolong Xiongwang, bunuh dia untukku. Itu tuannya. Sebelum suara Raja Beruang Naga Tian Luo jatuh, dia terganggu oleh suara yang lemah. Pada saat ini, permohonan Murong Sishi datang dari menara suci yang indah di telinga Tan Yun. Tan Yun tunggu sebentar. Pada saat ini, di menara, Murong Sishi, yang sebelumnya dipenjara oleh kekuatan spiritual Tan Yun, meminta Zhong Wuxiao untuk membawanya keluar dari menara suci dan muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Putri ayah yang baik. Darah dan air mata Murong Gudao yang berlumpur mengalir dari matanya. Baru sekarang dia ingat bahwa dia masih memiliki anak perempuan seperti itu. Murong Gudao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Zhong Wuxiao membantu Murong Sishi, dia dengan dingin menatap Murong Gudao, ketika tuanku bunuh diri, kamu tidak menghentikannya, ketika tuanku menghancurkan kepalanya di perahu roh. Ketika kamu menghentikan apa yang kamu lakukan hari ini, kamu jangan perlakukan dia sebagai anak perempuan, sebagai tuanku. Oke, Xiao, jangan katakan itu. Murong Sishi berkata lembut, menatap Tan Yun, bagaimanapun juga dia adalah ayahku, aku tahu bahwa kepribadianmu tidak akan membiarkannya pergi. Aku hanya bertanya apakah kamu akan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi sebagai jiwa manusia. Berbicara tentang air mata Murong Sishi mengaburkan pandangannya. Kamu terlalu baik, terlalu berhati lembut. Tan Yun memandang Murong Sishi dan menghela nafas, ketika saya berada di kapal roh. Jika saya tidak menyelamatkan Anda dan menarik Anda akan dibunuh oleh apa yang disebut ayah Anda. Naik, apa yang Tan Yun katakan memang benar. Murong Sishi memang terlalu baik. Melihat tatapan memohon Murong Sishi, Tan Yun menghela nafas. Tidak masalah, aku akan membuat pengecualian hari ini untuk menyelamatkan jiwanya dan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Mendengar ini, jalan kuno Murong di telapak Raja Beruang Naga, menundukkan kepalanya, dan matanya memancarkan sentuhan kelicikan dan kekejaman yang tak terlihat. Kemudian, itu berubah menjadi tangisan melolong dan menangis, Putri. Aku benar-benar minta maaf untuk ayahku, wow, aku sekarat untuk ayahku, aku benar-benar ingin memelukmu untuk ayahku. Murong Gudao sedih dan benar-benar menyesal, Putri, saya benar-benar minta maaf untuk ayah saya. Ayah harus mendengarkan nasihatmu di awal, karena ayah benar-benar tahu itu salah, Murong Gudao menangis begitu keras sehingga memilukan, Putri, karena ayah akan mati, kamu memaafkan ayah, oke, jika tidak, ayah menghadapi ibumu di bawah 9 mata air. Mendengar ini, Murong Sishi mengerutkan bibirnya, tersedak bunga pir di wajahnya dan berkata, apakah kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah? Iya, ayahku tahu itu salah, aku benar-benar tahu itu salah. Murong Gudao Xing dengan tulus menangis. Murong Sishi menangis dan berkata, ayah. Setelah itu, Murong Sishi meminta Zhong Wuxiao untuk membawanya ke telapak tangan Raja Beruang Naga Tian Luo. Murong Sishi berlutut dan menangis bersama Murong Old Wei. Putri, semua ini salah ayahku. Aku benar-benar menyesali ayahku. Jika aku memberi ayahku kesempatan, ayahku pasti akan mendengarkanmu. Murong Gudao memegang puisi Murong dengan tangan kanannya dan terus jatuh. Mendesah dengan air mata, Murong Sishi menangis. Ayah. Sishi, kamu harus hidup dengan baik, hidup bahagia. Murong Gudao menangis. Puisi Murong terus bergerak. Tepat ketika Zhong Wuxiao berpikir bahwa sebelum kematian Murong, dia tahu kesalahannya dan meminta maaf kepada Murong Sishi, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Retakan. Tapi itu tangan kanan Murong Gudao yang tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan kuat mencubit leher batu giok Murong Sishi, mencicit, seolah-olah mencubit leher Murong Sishi kapan saja. Murong Gudao, lepaskan tuanku. Zhong Wuxiao gemetar hebat karena marah, menunjuk dengan marah pada Murong Gudao, apakah kamu masih manusia? Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Murong Gudao memelototi Zhong Wuxiao,
kamu agak terganggu di sini. Setelah penghinaan itu, dia menatap Tan Yun, mencubit leher Murong Sishi dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tan Yun berkata dengan wajah muram, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat orang kasar seperti Anda. Kau mengancamku dengan nyawa putrimu. Mendengar ini, Murong Gudao menyeringai dan berkata, saya tidak memiliki anak perempuan seperti dia, di mata saya dia hanya Tuan Zhong Wuxiao. Pada saat ini, Murong Sishi, yang lehernya terjepit, terengah-engah, wajahnya memerah, dan sebentar-sebentar berkata, Jalan Kuno Murong, mulai sekarang, kamu dan aku akan benar-benar ramah. Kamu sangat tidak tahu malu. Sebelum puisi Murong selesai, dia mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi 5 jari dao kuno Murong yang menembus leher puisi Murong, dan segera, darah mengalir seperti catatan. Tan Yun, Murong Gudao meraung dengan sekuat tenaga, kalian semua kembali. Dan biarkan kera iblis menyerah mengejar leluhurku, kalau tidak aku akan membunuh tuan tunanganmu sekarang. Nenek moyang di perlintasan kuno Murong adalah kakek Murong Ningkang, Murong Zeng. Pada saat ini, Murong Sishi benar-benar menyerah pada jalan lama Murong. Sangat menyedihkan baginya untuk memiliki ayah seperti itu. Tan Yun, ayo kembali. Zhong Wuxiao bergumam sambil menangis. Xiao jangan menangis, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan tuanmu. Tan Yun berkata, melihat jalan tua Murong, dengan ekspresi kompromi, iya, selama kamu tidak menyakiti Sisi, aku akan segera memimpin orang untuk mundur. Oke, suara Murong Gudao tiba-tiba berhenti. Dalam pandangannya, sepasang pupil raksasa Tan Yun tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang aneh. Murong Gudao tiba-tiba lamban. Sekarang Murong Gudao terluka parah, Tan Yun menggunakan jiwa yang sebanding dengan jiwa 4 kali lipat dari alam bulu untuk menggunakan mata luar biasa, jadi dia dengan mudah mengendalikannya. Beri aku puisi. Tan Yun berkata tanpa ragu. Iya, Murong Gudao segera melepaskan Murong Sishi. Mengusir. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan embusan energi spiritual diserap ke dalam alis Murong Sishi, mengangkat penjaranya di kolam spiritualnya. Murong Sishi yang telah memulihkan kekuatannya, dengan telapak tangan kanan terangkat tinggi, dia akan menembak kepala Dao Kuno Murong. Tapi dia masih tidak bisa memulai. Tuan, jangan sedih, ayah seperti itu tidak sebanding dengan kesedihanmu. Zhong Wuxiao menghibur. Iya, Murong Sishi dan Zhong Wuxiao, berpegangan tangan, terbang menjauh dari telapak tangan Raja Beruang Naga, dan berdiri di udara. Tan Yun memandang jalan kuno Murong dan berpikir dengan serius, alam rahasia Murong, di mana itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan tercepat dari roh abadi kelas menengah. Jalan kuno Murong dengan jujur berkata, alam rahasia Murong, di antara pegunungan di timur laut lembah abadi Baihua, air terjun Ling adalah pintu masuk ke alam rahasia. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat kendalinya atas jalan kuno Murong. Setelah Dao Kuno Murong melambat, dia terkejut untuk beberapa saat, hanya untuk menemukan bahwa Murong Sishi telah melarikan diri dari tangan kanannya di beberapa titik. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia tahu bahwa itu pasti Tan Yun, dan baru kemudian dia melakukan teknik pupil pada dirinya sendiri dan menyelamatkan Murong Sishi. Sishi, putri ayahku yang baik, jangan salah paham. Murong Gudao berteriak, saya hanya ingin menguji apakah Tan Yun akan membiarkan dia menjadi seorang ayah. Bahkan jika Tan Yun tidak melepaskan menjadi seorang ayah pasti tidak akan membunuhmu. Murong Si Sixiang mengepalkan tinjunya, tubuh halus Miao Men bergetar hebat, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun, bunuh dia. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, Raja Beruang Naga Tianluo, biarkan janin dan jiwanya yang abadi dihancurkan. Tidak, Murong Gudao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tan Yun, bukankah kamu berjanji untuk menjaga jiwaku dan memberiku kesempatan untuk bereinkarnasi? Kamu tidak bisa salah. Tidak menunggu ucapan lama Murong, Tianluo Longqiong Wang dengan marah berkata, Malgobi, aku benar-benar tidak tahan lagi, pergilah ke neraka. Mengaum dengan marah, Raja Beruang Naga Tianluo tiba-tiba mencengkeram telapak tangan kanannya, menghancurkan jalan kuno Murong menjadi berkeping-keping. 3 janin peri berkabut, dan 3 jiwa dan 7 jiwa juga terbang menjadi abu dan dimusnahkan. Pada titik ini, Patriark klan Murong bermartabat dan meninggal. Pada saat ini, Murong Sishi Liusen menatap langit tanpa tuan.
Dia tahu bahwa klan Murong telah selesai, dan mulai sekarang, tidak akan ada klan Murong di benua Tianchao. Dalam 3 saat berikutnya, pembunuh iblis pertama kali mengejar Murong Zeng, dan kemudian membunuhnya, jiwa dan bayi abadi dihancurkan. Pada titik ini, semua yang kuat dari klan Murong musnah. Semua datang dan berkumpul. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti semua pembangkit tenaga listrik Huang Fu Shengzong, kata suara transmisi. Setelah perintah, dia mengorbankan menara suci Linglong dan memasuki lantai 12 untuk pulih dari luka-lukanya. Segera, di bawah kendali Tan Yun, menara suci Linglong menjadi setinggi setengah kaki dan terbang dengan mantap ke tangan Shen Subing. 2 saat kemudian, semua pembangkit tenaga listrik Huang Fu Shengzong terbang di depan Shen Subing. Ledakan. Tan Yun terbang keluar dari gerbang lantai 12 menara suci Linglong tanpa cedera. Setelah memeriksa, ketika duel pembangkit tenaga listrik klan Huang Fu Shengzong dan Murong, 6 orang meninggal. 4 dari mereka adalah organisasi pembunuhan, dan 2 dari organisasi hukuman surga. Tan Yun melirik kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, iblis, 8 raja klan besar, dan yang kuat, dan berkata dengan suara keras, dengan master sekte ini, segera pergi ke rahasia Murong Alam, dan bunuh klan Murong. Tanpa menunggu semua orang berbicara, Murong Sishi berlutut di depan Tan Yun, memohon, Tan Yun, tolong, maafkan klan Murong. 400.000 orang lainnya dari klan Murong semuanya tidak bersalah. Mereka benar-benar tidak bersalah. Saya bersumpah demi Murong Sishi ke surga bahwa di masa depan, klan Murong akan didasarkan pada Anda dan akan berafiliasi dengan Huang Fu Shengzong. Saya mohon demi Xiao, jadi tolong hentikan, tolong, sangat tolong. Kata Murong Sishi sambil menangis. Zhong Wu Xiao melangkah maju, memegang lengan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, Tan Yun, jangan bunuh keluarga Murong, oke? Ketika Tan Yun mengerutkan kening, Shen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun dan Xiao semuanya memohon, saya pikir itu saja. Mulai sekarang, Sishi akan memimpin klan Murong untuk setia pada Huang Fu Shengzong dan berafiliasi dengan Huang Fu Shengzong. Ini juga akhir yang sempurna. Saya pikir dengan karakter puisi, dia pasti tidak akan membalas dendam, dan kali ini, klan Murong yang salah, bukan Huang Fu Shengzong kami. Pada saat ini, Namong Yukin juga memohon, saudari Shen benar, dan Tan Yun benar. Setelah mendengarkan, Tan Yun menghela nafas dan melihat puisi Murong dan berkata, kamu tahu, dalam prinsip Tan Yun, saya, keluarga Murong harus memotong rumput dan akarnya. Tapi demi Xiao, saya membuat pengecualian hari ini. Mulai sekarang Anda akan menjadi patriark klan Murong dan anak perusahaan Huang Fu Shengzong saya. Jika suatu hari, klan Murong Anda berani menyalakan api balas dendam, dan saya, Tan Yun, akan melakukan apa yang saya katakan, dan saya pasti akan mencuci alam rahasia Murong dengan darah, dan tidak ada anjing atau ayam yang akan tinggal. Mendengar ini, Murong Sishi berterima kasih atas air mata, terima kasih, guru. Yah, bangun, kata Tan Yun. Terima kasih Tuan. Murong Sishi bangkit dan menyeka air matanya. Murong Sishi dengan hormat berkata, Tuan, apakah Anda mengikuti bawahan Anda ke alam rahasia Murong? Lupakan saja, aku tidak akan pergi ke klan Murong. Tan Yun berkata, kamu dapat kembali dan mengelola klan Murong. Juga, di klan Murong, apakah ada sesuatu yang akan membantu Huang Fu Shengzong? Murong Sishi berkata dengan jujur, Tuan, tidak banyak tambang roh di klan Murong, tidak banyak batu roh. Sumber daya budidaya hanya cukup bagi murid klan Murong untuk berlatih. Namun, klan Murong saya adalah penguasa pegunungan hukuman surga di zaman kuno. Oleh karena itu, sekarang ada 9 formasi teleportasi yang dapat diteleportasi dari alam rahasia Murong ke wilayah tengah dan luar pegunungan hukuman surga, dan 7 wilayah lain dari pegunungan hukuman surga. Tuan, Anda dapat membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Murong ke alam rahasia Huangfu. Jika ada musuh kuat yang menyerang pegunungan Tianpu di masa depan, Anda dapat menggunakan susunan teleportasi klan Murong untuk pergi ke 9 wilayah pegunungan Tianpu. Setelah mendengarkan, senyum muncul di wajah tampan Tan Yun, yang merupakan kabar baik. Pada saat yang sama, Tan Yun mengetahui bahwa klan Murong adalah penguasa pegunungan hukuman surgawi di zaman kuno. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, ayo pergi, bawa aku ke alam rahasia Murong, dan aku akan membuka terowongan ruang waktu. Bawahan patuh.
Kemudian Murong Sishi mengendarai perahu roh, membawa Tan Yun dan yang lainnya menuju alam rahasia Murong. Di bawah kepemimpinan Tan Yun, Kaisar Huangfu Shengzong berturut-turut menaklukkan Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi, dan klan Murong, dan menyelesaikan penyatuan pegunungan hukuman surgawi. Dilihat dari kejauhan, alam rahasia Murong relatif dekat dengan alam rahasia jiwa ilahi, dan Tan Yun menyombongkan diri bahwa akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Murong ke alam rahasia jiwa ilahi. Setelah pengembangan berhasil, pada saat itu, alam rahasia abadi, alam rahasia jiwa, alam rahasia Murong, dan alam rahasia Huangfu akan melewati terowongan ruang waktu dan membutuhkan 1 atau 2 jam untuk bepergian dengan bebas di 4 alam rahasia. Pada saat yang sama, di ujung selatan pegunungan Tianpu, ada lautan abadi. Xianhai sangat luas, dan dikatakan selebar 300 miliar li dalam radius. Xianhai Tiandi kaya akan aura, dan aura putih susu menyatu dengan kabut laut, bergoyang dengan angin, itu benar-benar indah. Yang lebih indah adalah ada kepingan salju yang mengambang di langit laut peri sepanjang tahun, dan keadaan kepingan salju yang berayun dan jatuh di laut sangat indah. Sepotong laut peri ini disebut Tianqi Suehai. Di tengah laut darah di Tianqi, ada 99-81 pulau yang diatur dalam jalur misterius. Di tengah 81 pulau peri, ada pulau peri besar yang menggantung di udara, Pulau Peri Pengzuan. Di Pulau Pengzuan Xian, ada sebuah gunung. Pegunungan berada di luar imajinasi. Perkiraan kasarnya adalah gunung-gunung itu setinggi 1,8 juta kaki. Gunung ini adalah Gunung Peri Zhongnan yang terkenal di daratan. Ada arai menelan roh di Zhongnan Xianshan, yang terlihat jelas. Aura surga dan bumi yang kaya di salju dan laut Tianqi seperti rangkaian air terjun putih susu. Cukup spektakuler untuk pergi ke hulu dari laut ke Zhongnan Xianshan. Pada saat ini, dalam angin dingin, ketika Namong Qingqian mengendarai perahu peri kelas menengah ke langit di atas Pulau Abadi ke-83, dia tiba-tiba meledak dengan kemarahan lama. Siapa yang memberimu keberanian semut di negara bagian janin, berani masuk tanpa izin ke lautan salju Tianqi? Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua bungkuk 4 kali lipat di alam bulu muncul di perahu roh seolah-olah keluar dari udara tipis dari langit dan bumi. Nama lelaki tua itu berkata, Huo Yiming, bertanggung jawab untuk berpatroli di Pulau Peri hari ini. Pendahulu tenang. Namong Qingqian melipat tinjunya dan membungkuk dan berkata, Dinasti Suci Namong Junior, Tuan Suci Namong Qingqian, memiliki sesuatu untuk dilaporkan, jadi dia tidak bisa memasuki lautan salju Tianqi. Apakah kamu Tuan Suci Namong? Nasuhe Yuseng, apakah itu tuanmu? Huo Yiming bertanya. Kembali ke senior, Su dan Yuseng memang Master Junior. Namong Qingqian berkata dengan jujur. Hahaha, kamu tidak perlu bersikap sopan kepada Qingqian, lelaki tua dan tuanmu, tetapi teman baik. Huo Yiming tersenyum. Qingqian, sangat disayangkan kamu datang ke sini. Orang tua itu mendengar bahwa tuanmu telah mendapat persetujuan dari kepala Sangsi untuk turun gunung. Aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Oh, Namong Qingqian berkata dengan ekspresi sedih, senior, junior ini datang untuk tuannya. Anda tidak tahu, tuanku dan orang tuanya, telah terbunuh. Apa yang kau bicarakan? Mata Huo Yiming melebar, dan kemarahan terungkap di matanya yang keruh. Saudara Suhe, saya orang dari Gunung Zhongnan Xianshan, siapa yang berani membunuhnya? Beritahu orang tua itu. Namong Qingqian mengertakkan gigi dan berkata, Huangfu Shengzong yang membunuhnya. Huangfu Shengzong dari pegunungan hukuman surgawi. Huo Yiming tercengang sejenak, lalu dengan marah berkata, pergilah. Kamu ikuti orang tua itu untuk bertemu dengan Sangsi Utama, dan beritahu kepala tentang hal ini. Setelah itu, Huo Yiming menaiki perahu roh Namong Qingqian, mengemudikan perahu roh, dan terbang menuju Zhongnan Xianshan. Segera, Namong Qingqian mengendarai perahu roh dan terbang di atas Zhongnan Xianshan. Puncak Gunung Zhongnan Xianshan memiliki radius 130.000 kaki. Di puncak-puncak, istana kuno tertutup rapi dengan tanah, sangat luas. Di atas puncak, ada istana surgawi yang tingginya 10.000 kaki. Istana ini adalah kuil Zhongnan dari Sangsi Utama. Setelah Namong Qingqian menyingkirkan perahu roh, dia mengikuti Huo Yiming dan menaiki tangga menuju kuil Zhongnan. Dalam perjalanan, Huo Yiming memberitahu Namong Qingqian bahwa, kecuali kepala Sangsi dan wakil kepala Sangsi, yang bisa terbang di udara, semua orang harus memanjat kuil dengan berjalan kaki, jika tidak, mereka harus memenggal kepalanya.
Setelah Huo Yiming membawa Nangong Qingqian ke Tiangong, menghadap seorang lelaki tua yang duduk bersila di luar Tiangong, dia membungkuk dan berkata, "Suang tua, saya harus memenuhi sanksi utama ketika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan selanjutnya." Penatua Zhuang masih memejamkan matanya dan berkata, "Xiao Mingzi, kepala petugas sanksi sedang bertemu dengan tamu-tamu terhormat. Sekarang, bahkan jika langit runtuh, Anda tidak dapat mengganggu Anda. Harap tunggu di sini." Tamu. Huo Yiming dengan hormat berkata, "Seseorang dari istana Wu Liangyu." "Tidak." Zhuang tua menggelengkan kepalanya. "Tidak." Huo Yiming penasaran, "Zhuang tua, selain istana Wu Liangyu, apakah ada orang lain yang layak disebut tamu terhormat?" Penatua Zhuang perlahan membuka matanya, "Kamu belum pernah mendengarnya, jadi jangan tanya." "Lao Zhuang, kamu bisa membicarakannya, generasi muda sangat ingin tahu." Huo Yiming berkata dengan hormat. "Oke." Zhuang tua mengerutkan kening. "Itu adalah pemilik istana dari Istana Mendalam Enam Surga." Istana Mendalam Enam Surga. Huo Yiming mengerutkan kening, "Zhuang tua, kekuatan macam apa ini? Mengapa kamu tidak pernah mendengarnya?" Penatua Zhuang berkata dengan jujur, "Jangan katakan Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahkan yang lama pun tidak tahu. Namun, Kepala Sanksi dan Wakil Kepala Sanksi kami telah diwawancarai oleh Dewa Enam Surga selama sehari semalam, jadi aku pasti membicarakan sesuatu yang penting." "Oke, tunggu di sini kalau ada apa-apa." Pada saat ini, di kuil Zhongnan, dua pria tua dan seorang wanita sedang berbicara di sekitar meja batu giok. Salah satunya adalah tetua kurus berusia 90 tahun yang merupakan kepala sanksi, Dongfang Haoiwei, kekuatan 9 kali lipat dari alam eklosion. Penatua botak berusia 80 tahun lainnya adalah wakil kepala sanksi, Dongfang Haochuan, yang juga merupakan kekuatan eklosion Realm 9. Dan wanita itu adalah lapisan ke-6 dari eklosion Realm. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, dan meskipun dia bukan kecantikan yang akan membahayakan negara dan orang-orang, dia juga seorang wanita cantik dengan pesona yang melekat. Orang ini bukan orang lain, tetapi reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga, sang pemilik istana saat ini dari Istana Mendalam Enam Surga, Sangguan Ya. Pada saat ini, Sangguannya memandang mereka berdua dan berkata, "Tuan Istana telah selesai membicarakannya. Selama Anda membantu Raja Istana menemukan mereka yang menggunakan formasi pedang-pedang besar dan pedang seni pedang besar, penguasa istana pasti akan memberi hadiah." Kamu pil bulu. Mendengar kata-kata itu, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Haochuan tampak seperti ingin berbicara tetapi berhenti. "Ada apa denganmu?" Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Sangguan ia berkata dengan ringan. Dongfang Haoiwei mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Istana Sangguan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga. Bukannya kami tidak ingin mempercayainya, tetapi identitas ini luar biasa." Kata-kata Dongfang Haoiwei secara alami ingin sangguannya menghasilkan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Enam Surga. "Saya hanya malu untuk bertanya secara langsung, tetapi gunakan eufemisme semacam ini untuk bertanya." Dia dan saudara-saudara Dongfang Haochuan tidak bodoh, dan mereka tidak berani menyinggung Sangguan Ya saat ini. Bagaimana jika mereka benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Abadi? Menghadapi pertanyaan itu, Sangguannya tidak marah, tetapi tersenyum, keduanya tidak percaya, Raja Istana ini secara alami dapat mengerti. "Mari kita bicarakan, bagaimana Tuan Istana ini bisa membuktikannya." Setelah itu, Sangguan Ya melihat mereka berdua sedikit malu, dan berkata, "Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Tuan Istana Sangguan disegarkan, orang tua itu baru saja mengatakannya dengan lurus. Dongfang Haoiwei berkata dengan tangannya, "Sejak Perang Ketiga para dewa di zaman kuno, saya telah menghukum semua senior yang naik di daratan, total 68 orang. File semua orang sudah tua, dan ada waktu kenaikan tertentu. Kecuali untuk kepala sanksi Zhongnan Xianshan sebelumnya, para biarawan di seluruh benua hukuman surgawi mungkin telah mendengar tentang semua orang yang naik, tetapi sama sekali tidak ada yang tahu waktu dan nama spesifik kenaikan semua orang. Jika kamu dapat mengetahui waktu kenaikan dan menyebutkan tabu, maka lelaki tua itu akan percaya bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga." Setelah mendengar ini, Sangguan Ya tersenyum. "Kepala sanksi, kepala istana ini tidak dapat menjawab Anda. Karena para biarawan akan dipilih oleh 9 surga alam abadi setelah kenaikan mereka,
dan penguasa istana ini dulunya adalah seorang kaisar yang bermartabat, bagaimana Anda bisa peduli dengan semut yang naik ini? Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan mengerutkan kening. Sangguannya berkata lagi, ayo lakukan ini. Anda memberitahu saya pesan dari orang-orang yang naik di benua hukuman surgawi. Mungkin ada penguasa istana individu yang telah memperhatikan mereka ketika mereka berada di alam enam surga. Mendengar ini, Dongfang Haoiwei mulai memberitahu Yu sangguannya tentang 68 orang itu. Setelah sangguan ia mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit persetujuan di matanya. Ternyata Chu Yuxuan adalah Zhongnan Xianshan Anda, kepala sangsi ke-36. Gadis ini memiliki bakat cerdas yang bagus, dan dia masih berlatih di alam enam surga. Mendengar itu, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan, mata berlumpur itu mengungkapkan pemujaan yang mendalam. Dongfang Haoiwei berkata, Tuan Istana Sangguan, 8 juta tahun yang lalu, Kepala Chu adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua hukuman surgawi. Dia sangat berbakat. Apakah dia benar-benar mencapai alam enam surga? Tentu saja. Sangguan ia berkata, dan dengan lambaian tangan kanannya, segera, kekuatan magis berubah menjadi gambar memori dari istana. Dalam gambar, di aula kuno, seorang wanita dalam gaun putih yang berusia sekitar 20 tahun dan di seluruh negeri berlutut menghadap seorang wanita yang mengenakan mahkota Phoenix dan berusia sekitar 30 tahun, dan dengan hormat berkata, bawahan Chu Yuxuan, ketuk kaisar abadi Dewa Enam Surga. Hentikan upacaranya. Wanita khusyuk itu berkata, Kaisar abadi ini mendengar bahwa ada seorang penyihir di dunia enam surga, jadi dia sedikit penasaran dan memanggilmu. Dari pesawat mana kamu naik? Mendengar ini, Chu Yuxuan bangkit dan berkata dengan hormat tanpa mengangkat kepalanya, kembalilah ke Dewa Enam Surga, bawahan telah melonjak dari bidang benua hukuman surga. Segera, gambar memori berakhir di sini. Tuan Istana Sangguan, kamu, tunggu sebentar. Pada saat ini, mata Dongfang Haoiwei berubah ketika dia melihat sangguannya. Dia tergagap dan berubah menjadi bayangan, dan datang ke istana ke-9 Istana Abadi Zhongnan. 19 lantai. Tidak lama kemudian, dia buru-buru muncul di istana di lantai pertama sambil memegang gulungan. Dongfang Haoiwei dengan gemetar membuka gulungan itu, tetapi melihat seorang wanita yang menakjubkan seperti peri berbaju putih, yang muncul dengan jelas di gulungan itu. Siapa wanita itu jika dia bukan Chu Yuxuan? Pop, dengan suara tanah, gulungan di tangan Dongfang Haoiwei jatuh ke tanah. Dongfang Haoiwei menggigil dan berlutut di depan sangguannya, dan berkata dengan gemetar, Xian. Tuan Xiandi, mulai sekarang saya akan mati semua orang di Gunung Nanxian bersedia setia kepada Anda, silakan berkultivasi. Kemudian Dongfang Hao Chuan juga berlutut dengan gemetar, temui Tuan Xiandi. Mendengar itu, wajah sangguannya tidak membuat gelombang. Bangun, jika kamu berkultivasi, penguasa istana akan secara alami. Tetapi premisnya adalah Anda harus menemukan orang yang ingin saya temukan sesegera mungkin. Adapun Zhongnan Xianshan, kamu tidak perlu mengenali penguasa istana. Tuan istana tidak punya pikiran untuk berurusan dengan hal-hal sepele di daratan. Dia hanya ingin menemukan orang itu, mengerti. Kedua bersaudara itu bersujud dan berkata dengan keras, si kecil mengerti. Iya, sangguannya mengangguk, ingatlah untuk menemukan orang itu, dan setelah dia hidup, kirimkan ke penguasa istana ke istana mendalam enam surga. Pada saat itu, penguasa Yuhua dan secara alami akan memberikannya kepadamu. Kecil mematuhi perintah, kata kedua bersaudara itu dengan penuh semangat. Iya, penguasa istana pergi duluan. Sangguan ia berkata perlahan dan bangkit, ingat untuk menemukannya sesegera mungkin. Jangan biarkan penguasa istana menunggu terlalu lama. Dongfang Haoiwei dengan hormat berkata, jangan khawatir, yang lebih muda akan mengirimkan semua tahap eklosion yang kuat, total 389 orang, untuk mencari di semua area benua hukuman surgawi, bahkan binatang buas, iblis, dan area ganas lainnya. Petik 2. Oke, sangat bagus. Sangguan ia berkata, selain itu, identitas penguasa istana, siapa di antara Anda yang berani berbicara, penguasa istana akan meratakan Anda di ujung Gunung Nanxian. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Kedua bersaudara itu berkata dengan suara keras, si kecil bisa mendengar dengan jelas. Setelah itu, Dongfang Haoiwei membuka pintu istana, dan di mata kaget Huo Yiming, Zhuang Lao, dan Nangong Qingqian, melihat Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan, jenderal yang terhormat itu mengirim sangguannya keluar dari istana. Oke,
Kalian berdua tinggal di sini, kamu tidak perlu mengirimnya. Setelah Sang Guanya berkata, dia naik ke langit dan menghilang ke langit. Kepala, bagaimana situasinya? Dari mana orang ini berasal? Zuang tua bertanya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sang Guanya benar-benar mengabaikan aturan Zhongnan Xianshan dan pergi. Anda tahu, bahkan jika penguasa istana-istana Anda yang tak terukur datang sendiri dan pergi dari Zhongnan Tiangong, dia pasti tidak berani naik ke udara, dan hanya bisa pergi dengan menuruni tangga. Tapi Lao Zuang tidak pernah membayangkan bahwa kepala istana dari istana mendalam 6 surga akan berani mengabaikan aturan Zhongnan Xianshan di depan kepala Sangsi dan wakil kepala Sangsi. Dongfang Haoiwei memandang Penatua Zuang dengan ekspresi serius, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Penatua Zuang segera memberikan perintah, sehingga semua orang yang mundur dan mencerahkan Tao, segera datang ke Zhongnan Tiangong, dan kepala ini mengumumkan sesuatu yang penting. Mendengar itu, setelah Tuan Zuang menerima pesanan, dia menghilang begitu saja. Kepala, bawahan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Pada saat ini, Huo Yiming mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Apa masalahnya? Dongfang Haoiwei bertanya. Huo Yiming menunjuk ke Nangong Qingqian, dan berkata, kembalilah ke kepala. Dia adalah Nangong Qingqian, pemimpin peziarah Nangong Seng, dan tuannya adalah Su He Yuseng. Su He Yuseng, dibunuh oleh Huang Fu Sengzong dari pegunungan hukuman surgawi. Mendengar ini, alis panjang Dongfang Haoiwei berkedut. Su He Yuseng tidak tinggal dengan baik di Zhongnan Xianshan, bagaimana dia bisa pergi ke Gunung Tianpu? Bawahan tidak tahu tentang ini. Huo Yiming berkata dengan jujur. Pada saat ini, Dongfang Haochuan berbicara, kakak, Tan Yun, penguasa Kaisar Huang Fu Sengzong saat ini, membunuh perawan dari dinasti Suci Nangong dan mencuci klan batu dengan darah. Su He Yuseng adalah penguasa Dewa Suci Nangong, dan dia ingin membalas para murid, jadi saya setuju bahwa dia turun gunung. Kakak kedua, omong kosong. Dongfang Haoiwei berkata dengan tidak senang, aturan Zhongnan Xianshan kami adalah bahwa Anda, sebagai wakil kepala Sangsi, tahu bagaimana melanggar hukum jika Anda tidak ikut campur dalam perselisihan antara kekuatan utama di daratan. Kakak, aku tahu itu salah. Dongfang Haochuan berkata, kakak, tapi aku tidak membiarkan Su He Yuseng dan pasukan lain mengepung Huang Fu Sengzong, tetapi hanya mengizinkannya untuk membunuh Tan Yun, kera iblis, balas dendam untuk Nangong Qingqian. Mendengar itu Dongfang Haoiwei menarik napas dalam-dalam, jadi begitu, kakak menyalahkanmu. Pada saat ini, Huo Yiming membungkuk dan berkata, kepala Sangsi, Tan Yun dapat membunuhnya bahkan ketika dia tahu Su dan Yuseng adalah kamu. Tan Yun ini sangat berani. Su He Yuseng adalah sahabat Huo Yiming. Sahabatnya terbunuh. Dia ingin membalas dendam, jadi dia mulai mengipasi api. Walaupun demikian, Dongfang Haoiwei mengerutkan kening. Itu benar. Setelah kata-kata Huo Yiming meyakinkan, dia memandang Nangong Qingqian, cepat ambil gambar memori dan tunjukkan pandangan Sangsi utama. Ini senior. Setelah Nangong Qingqian berkata, menatap Dongfang Haoiwei, dia dengan hormat berkata, senior, silakan lihat. Dengan itu, Nangong Qingqian memadatkan gambar memori dengan kekuatan spiritualnya. Dalam gambar, setelah melihat tubuh fisik Su He Yuseng hancur, 3 janin abadi mati, dan mereka dengan tegas berkata, Tan Yun, Anda tidak dapat membunuh dewa. Jika Anda membunuh dewa, Anda semua di Huang Fu Sengzong akan melakukannya untuk Anda. Upacara pemakaman. Dewa ini adalah orang dari Zhongnan Xianshan. Jika Anda membunuh dewa ini, Sangsi kuat Zhongnan Xianshan dapat menghancurkan Huang Fu Sengzong Anda dengan jari-jari Anda. Dalam gambar, Tan Yun berkata tanpa ragu, Zhongnan Xianshan, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa Anda akan dimusnahkan. Tuan, tunggu sebentar. Huang Fu Guchong berkata dengan ekspresi serius, Tuan, Zhongnan Xianshan sangat kuat. Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, dengan nada yang sangat sombong, tidak peduli apa kekuatannya, aku akan membunuh benda tua ini terlebih dahulu. Setelah itu, Dongfang Haoiwei dan Dongfang Haochuan melihat bahwa Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 3 janin abadi Su He Yuseng dimusnahkan. Dongfang Haochuan dengan marah berkata, saudaraku, Tan Yun ini benar-benar sombong, kirim seseorang untuk menghancurkannya. Iya, orang ini benar-benar terkutuk karena mengabaikanku di Zhongnan Xianshan. Dongfang Haoiwei berkata, menatap Nangong Qingqian, wajahnya muram dan berkata, berapa banyak ahli ekumenisasi yang ada di Huang Fu Sein Sek.
Nangong Qingqian dengan jujur berkata, kembali ke kepala sanksi. 2 tahun lalu, Kaisar Huangfu tidak memiliki kekuatan kemunculan, tetapi kera iblis itu berada di tahap awal tahap ke-10. Jika bukan karena kehadiran kera iblis, tuanku bisa menghancurkan Huangfu dengan ujung jari. Pembangkit tenaga listrik dari alam sekte suci. Selain itu, meskipun Tan Yun adalah lapisan ke-7 dari rahim domain. Nangong Qingqian berhenti sejenak, tetapi tidak melanjutkan. Karena dia khawatir dia mengatakan bahwa Tan Yun terluka parah dan membunuh Xiahou Ge di alam eklosion berdasarkan kekuatan 7 kali lipat dari alam wilayah. Kepala yang diberi sanksi akan menghargai bakatnya. Tidak hanya dia tidak akan membunuh Tan Yun, tetapi sebaliknya, dia akan melemparkan cabang zaitun ke Tan Yun. Pada saat itu, Anda akan kehilangan lebih dari yang Anda dapatkan. Dongfang Haoiwei memandang Nangong Qingqian, dan mengangkat alisnya, meskipun Tan Yun berada di domain tingkat ke-7, lalu. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Nangong Qingqian membungkuk dan berkata, tapi Tan Yun mengandalkan perlindungan kera iblis, tidak berani menempatkan Zhongnan Xianshan dan kamu di matanya, itu memang menjengkelkan. Setelah mendengar ini, Dongfang Haoiwei mencibir dan berkata, kepala ini harus membiarkan Tan Yun, seorang anak yang bodoh, mengetahui konsekuensi dari memprovokasi kepala ini. Dia melihat ke samping ke arah Dongfang Haochuan, kakak kedua, Anda mengirim 2 orang kuat dari alam eklosion ke pegunungan hukuman surgawi dengan Tuan Suci Nangong, dan memenggal kepala kera iblis pembunuh surgawi dan Tan Yun. Turunlah dan gantung di depan gerbang gunung Huangfu Shengsong. Biarkan semua orang tahu konsekuensi dari menyinggung saya Zhongnan Xianshan. Mendengar ini, Dongfang Haochuan mengirim 2 petinggi 6 tingkat dari alam eklosion untuk pergi dengan perahu roh Nangong Qingqian. Dari sudut pandang semua orang, dengan aksi 2 orang yang berkekuatan 6 kali lipat di alam eklosion, kera iblis dan Tan Yun pasti akan mati. Nangong Qingqian mengendarai perahu roh, dan pada saat yang sama menyenangkan kedua pembangkit tenaga listrik, dia menyeringai dan berkata, Tan Yun, brengsek, kamu membunuh istriku, menghancurkan kota kekaisaran Nangongku, dan membantai klan batu ayah mertuaku. Untuk pembalasan berdarah seperti itu, Tuan Suci ini akan membalas dendam. Setelah 2 Sanctioners membunuhmu dan kera iblis, Saint Master Tuoba, dan Saint Master Tang Zun akan memasuki Huangfu Shengsong dalam satu gerakan, membuat darah Huangfu Shengsongmu mengalir. 1 jam kemudian, di aula di lantai pertama Zhongnan Xianshan, Zhongnan Tiangong, lebih dari 300 pemberi sanksi dari lapisan 4 hingga 8 dari alam eklosion berkumpul bersama. Pada saat ini, para pemberi sanksi semua memandang Dongfang Haoiwei, tidak tahu mengapa atau apa panggilan kepala sanksi kepadanya. Setelah Dongfang Haoiwei terbatuk ringan, wajahnya menjadi lurus, dan berkata, hari ini, kepala desa telah memanggil semua orang untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Kepala tolong bicara. Para pemberi sanksi dengan suara bulat berkata, ya, Dongfang Haoiwei berkata dengan ekspresi serius, selanjutnya, kepala ini ingin kalian semua mengirim untuk menemukan seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu dan seni pedang ilahi Hong Meng Tu. Setelah kamu menemukannya, kamu harus kembali hidup-hidup dan memberikannya kepada kepala suku. Orang ini saat ini tidak diketahui dalam usia, identitas, dan kekuatan. Sangat mungkin dia berada di sudut tertentu dari benua hukuman surgawi. Karena itu, Anda akan bernegosiasi satu sama lain dan pergi ke pegunungan Tianpu untuk menemukan orang ini. Karena luasnya benua hukuman surgawi, lebih sulit untuk menemukannya. Tetapi untuk mencegah seseorang menemukannya, orang lain tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu, kepala suku ini memutuskan untuk mengirim 100 dari kalian ke iblis yang jauh, dan daerah binatang. Selama 100 orang dijamin aman, apakah mereka dapat menemukan orang ini di alam binatang atau iblis? Mereka hanya perlu menemukannya sekali dan segera kembali. Yang lain, kembali ke Zhongnan Xianshan setiap 50 tahun untuk memastikan apakah ada yang menemukan orang ini, mengerti? Para pemberi sanksi berkata serempak, bawahan mengerti. Oke, Dongfang Haoiwei mengangguk dan berkata, kepala dan wakil kepala pemberi sanksi ini duduk di Zhongnan Xianshan, dan semua orang akan berangkat. Setelah menerima perintah, sanksi segera menyebabkan terbang menjauh dari Zhongnan Xianshan. Di Zhongnan Tiangong, Dongfang Haochuan dengan bersemangat menggosok tangan veterannya, memandang Dongfang Haoiwei, dan berkata, kakak, Sangguan Ye adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 Surga,
kita harus memeluk paha ini, dan ketika kita mendapatkan bulu pil, bulunya akan naik. Semoga. Dongfang Haoiwei juga sangat bersemangat. Kakak kedua, kamu benar, kami benar-benar beruntung kali ini. Ah, hahaha. Waktu berlalu, cepat berlalu, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Tan Yun telah berhasil membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Murong ke alam rahasia jiwa ilahi. 4 alam rahasia Murong, Huangfu, jiwa dan keabadian sekarang terhubung. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk menyiapkan 12 susunan pertahanan tripod cincin naga di pintu alam rahasia Murong. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan gadis-gadis melewati terowongan ruang dan waktu, pertama kali tiba di alam misterius jiwa ilahi, dan kemudian pergi ke alam misterius Huangfu, gerbang suci lembah peri Meritorious Realm nomor 1, dan berlatih dalam retret. Di menara suci 12 lantai yang indah, Tan Yun duduk seperti batu, melupakan waktu, melupakan segalanya, hatinya seperti air yang tenang, dan dia mulai melahap aura, mencoba merasakan penghalang 9 lapis dari wilayah janin wilayah. Waktu berlalu, 360 tahun kemudian di menara. Di menara suci 12 lantai, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya meledak dengan kilau yang menakjubkan, dan tiba-tiba, aura tirani dimuntahkan dari tubuhnya, membuat kesucian yang luar biasa kekosongan di menara hancur. Betul sekali. Setelah pelatihan, Tan Yun akhirnya mendapatkan janin peri Hongmeng ke-9 di kolam spiritual, dan memasuki tingkat ke-9 dari ranah janin domain. Tan Yun tidak terus berlari ke dunia, tetapi memilih untuk berlatih tubuh Tuan Hongmeng. Pada awalnya, Tan Yun tidak mengolah tubuh Tuan Hongmeng ketika dia dipromosikan ke tingkat ke-7 dan ke-8 dari alam wilayah. Sekarang dia dipromosikan ke tingkat ke-9, itu berarti dia memiliki 2 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuhnya. Tan Yun masih duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung kosmopolitan yang tergantung di kolam spiritual, berdiri di udara di dunia kosmopolitan yang luas. Setelah Tan Yun membuat hati dan hati di 5 organ internal terakhir kali, badan air Hongmeng telah pindah dari tahap kecil tingkat ke-9 ke tahap besar tingkat ke-9. Sekarang Tan Yun hanya membutuhkan 2 kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk memperbaiki limpa, paru-paru, ginjal, dan 6 organ yang tersisa, dan kemudian dia dapat memasuki tahap puncak dari tahap ke-9 badan air Hongmeng, memiliki kelas atas, siang, kekuatan perangkat. Tentu saja, alat abadi yang dimaksud di sini bukanlah alat abadi yang digunakan oleh para dewa di alam abadi 9 surga. Paling-paling, mereka hanya bisa dikatakan sebagai alat sudo abadi. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku. Tan Yun berdiri di udara, menatap lautan luas cairan suci-suci di bawah. Pada satu pemikiran, 180 helai cairan suci, seperti naga, naik ke udara dari permukaan cairan, berputar di sekelilingnya perlahan, berubah menjadi helai ramping. Setelah Hongmeng Senye menembus ke tengah alisnya, dia mulai melunakkan 3 organ dalam dan 6 organ dalam. Proses temper sangat menyakitkan. Tan Yun menggertakkan giginya, berkeringat seperti hujan. Dalam rasa sakit yang dapat ditanggung oleh banyak orang, Tan Yun mengandalkan ketekunan yang ulet untuk akhirnya memadamkan 180 helai cairan ilahi Hongmeng setelah 70 hari yang panjang. Sekarang 3 organ internal dan 6 organ internalnya telah ditempa, dan dia telah memasuki tahap puncak dari tahap ke-9 badan air Hongmeng. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak peri kelas atas dengan tangan kosong. Tan Yun tersenyum puas. Lupakan waktu, lebih dari 1 tahun 9 bulan telah berlalu sejak dia menutup pintu. Tepat ketika Tan Yun hendak mundur, suara gembira Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, kabar baik, kabar baik. Sekarang Tuoba Yingying telah memasuki tahap ke-8 domain. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, Yingying, tidak banyak hal yang bisa membuatmu begitu muram. Katakan padaku, apa kabar baiknya? Tuoba Yingying di luar menara berkata, kembalilah ke tuannya, Guan Xuankong, leluhur kedua penegak hukum, dan Jiang Zishan, leluhur penegak hukum kelima, dan 7 leluhur penegak hukum, dengan wanita tua dan mereka, hanya tiba di Huangfu Sengsong. Apa, ibuku, ayahku, dan kakekku, telah tiba di sekte itu? Tan Yun sangat senang, segera membuka gerbang, terbang keluar dari menara suci yang indah, dan muncul di depan Tuoba Yingying. Ya Tuan, Tuoba Yingying berkata, ngomong-ngomong,
Master Sekte Long Yunzong Master Long Aotian juga ada di sini. Iya, baiklah, aku tahu. Tan Yun berkata dengan bingung, di mana orang tua dan kakek saya? Mengapa mereka tidak datang menemui saya karena mereka ada di sini? Tuoba Yingying tersenyum dan berkata, Tuan, sekarang Yukin, Xiao, Meng Yao, Xianer berada di Gunung Perinyonya Sen, dan mereka bersama wanita tua itu. Jadi itu masalahnya. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sepertinya ibuku meninggalkan putraku ketika dia melihat calon menantu perempuan. Ayo, mari kita pergi ke Gunung Meritorious bersama-sama. Setelah Tan Yun berbicara, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menoleh dan mengarahkan matanya untuk melihat Gongsun Ruoxi, kecantikan alami dalam gaun biru, mengawasinya dari kejauhan. Yingying, kamu pergi ke Gunung Meritorious dulu, aku akan ke sana nanti. Setelah Tuoba Yingying pergi, Tan Yun melangkah maju, melintasi ribuan mil, muncul di puncak spiritual, dan berdiri di samping Gongsun Ruoxi. Ruoxi telah melihat tuannya. Gongsun Ruoxi mengerutkan bibirnya, dan berlutut. Kamu tidak perlu sopan. Kami berteman. Kami tidak perlu sopan secara pribadi. Tan Yun buru-buru membantu Gongsun Ruoxi dan berkata, selamat atas promosi Anda ke lapisan ke-6 domain. Iya, Gongsun Ruoxi berkata, matanya dengan penuh syukur berkata, terakhir kali kamu menyelamatkanku, aku sibuk, dan aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berterima kasih. Tan Yun benar-benar terima kasih. Dan klan batu menyebabkan pembantaian pondok kampung halamanku, dan orang tuanya meninggal karena kematian yang kejam, dan kamu telah membunuh klan batu, dan kamu dapat dianggap sebagai balas dendam untukku. Terima kasih banyak. Dengan itu, mata Gongsun Ruoxi dipenuhi air mata. Gadis bodoh, jangan terima kasih. Tan Yun tersenyum kecil. Bibir Zhu Gongsun Ruoxi tiba-tiba terbuka, air mata mengaburkan pandangannya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, tersedak oleh isak tangis. Apakah kamu tahu, aku telah merindukanmu selama bertahun-tahun di alam rahasia Murong, aku sangat merindukanmu. Gongsun Ruoxi memiliki bunga pir di wajahnya dan terus berbicara tentang cintanya pada Tan Yun. Tidak diragukan lagi bahwa Gongsun Ruoxi sangat mencintai Tan Yun. Dia telah mengabdi pada Tan Yun sejak Tan Yun masih menjadi murid sekte dalam Huang Fuseng Song. Sekarang waktu telah berlalu, dia semakin jatuh cinta. Aku mengerti, aku tahu. Mata Tan Yunsing sangat tersentuh, dan tangan kanannya dengan lembut menepuk bahu harum Gongsun Ruoxi, dan berkata, taat dan jangan menangis. Iya, Gongsun Ruoxi menyeka air matanya, meninggalkan lengan Tan Yun, dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, apakah kamu pernah memikirkanku selama ini? Tan Yun berkata dengan jujur, pikirkan tentang itu. Cukup memilikimu. Gongsun Ruoxi menangis dan tersenyum, saya mendengar bahwa wanita tua itu ada di sini. Pergi dan temani wanita tua itu. Saya akan mundur. Setelah Gongsun Ruoxi berkata, ketika Voli berbalik dan hendak terbang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ruoxi tunggu. Hah? Gongsun Ruoxi tiba-tiba melihat ke belakang, dan King Cheng tersenyum, ada apa? Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sudah punya 5 tunangan. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, mata Gongsun Ruoxi tegas, dan dia tersenyum dan berkata, saya tidak keberatan, saya setuju. Tan Yun, aku tahu kamu menyukaiku sekarang, tapi itu masih jauh dari cinta, tapi tidak apa-apa, jangan dipaksa, aku rela menunggu, tunggu saja. Setelah itu, Gongsun Ruoxi tersenyum lega, baiklah, saya akan pergi retret, saya harap saya dapat meningkatkan ranah saya sesegera mungkin, sehingga saya dapat membantu Anda dan tidak akan pernah menjadi beban bagi Anda. Setelah itu, Gongsun Ruoxi melirik Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan kemudian menghilang ke bidang pandang Tan Yun. Setelah Tan Yun terdiam sejenak, ada jejak kelembutan di pupil bintang, kemudian berubah menjadi bayangan, dan melesat ke arah gunung layanan berjasa. Selama penerbangan, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan naik ke langit. Sinar cahaya tak terlihat dari kesadaran spiritual meluas hingga 50 juta li di langit, dan kemudian masih melesat hingga berhenti pada radius 60 juta li. Seperti yang kita semua tahu, biksu tingkat pertama di alam eklosion dapat menempuh 40 juta li dengan kesadaran spiritual, tingkat kedua adalah 45 juta li, tingkat tiga adalah 50 juta li, tingkat keempat adalah 55 juta li. Alam 5 kali lipat adalah 60 juta mil, alam 6 kali lipat adalah 65 juta mil,
alam 7 kali lipat adalah 70 juta mil, alam beruas 8 adalah 75 juta mil, alam 9 kali lipat adalah 80 juta mil. Dan kekuatan tertinggi dari eklosion realm Dzogchen, kesadaran spiritual dapat mencakup radius 100 juta li. Sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 60 juta li, itu berarti bahwa ketika ia memasuki domain tingkat ke-9, dan badan air Hongmeng memasuki tahap puncak tingkat ke-9, jiwanya sekuat yang kelima, tingkat ranah eklosion. Luar biasa, jika hal ini dipelajari oleh eklosion realm Great Mighty, Anda akan terkejut untuk menjatuhkan rahang Anda, bukan? Ya, sekarang dengan kemampuanku untuk melompati tantangan, itu sudah cukup untuk membunuh 5 kemampuan utama dari alam eklosion, kecuali jika 5 kemampuan utama dari alam eklosion juga memiliki kemampuan untuk menantang. Tan Yun dengan puas menyingkirkan kesadaran spiritualnya, berubah menjadi bayangan, dan terbang di atas gunung perbuatan baik yang menembus langit di bawah matahari terbenam, dan berjalan menuju kuil dewa-dewa. Sebelum Tan Yun mendekat, dia mendengar ledakan tawa dari aula peri. Sepertinya ada banyak orang di dalam. Pada saat ini, Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru, dan Su Yuluo duduk di meja atas dan mengobrol dengan gembira. Sebagai ayah dari Tantai Xianer, Su Yu berbicara dengan orang tua dan kakek Tan Yun paling banyak tentang Tantai Xianer. Feng Jingru memandang kelima calon menantunya, Tantai Xianer, Shen Subing, Nangong Yukin, Zhong Wuxiao, dan Mu Mengyao. Semakin mereka melihat mereka, semakin mereka menyukainya, dan mereka terus tertawa dari telinga ke telinga. Selain itu, di Aula Dewa Berjasa, selain Tantai Yu dan Tantai Long yang berada di alam rahasia jiwa ilahi, lebih dari 1000 kaisar senior Huangfu Shengzong di alam rahasia Huangfu semuanya duduk di kursi di kedua sisi aula. Meskipun Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru hanyalah ranah jiwa janin bertenaga rendah, tidak ada yang berani menghina. Alasannya sederhana, karena Tan Yun adalah cucu dari Tuan Tan dan anak dari Tan Feng dan Feng Jingru. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah tumbuh dari murid luar dan telah tumbuh melawan langit untuk menjadi penguasa Huangfu Shengzong hanya dalam beberapa dekade. Ini adalah istana abadi, sekte abadi-abadi, yang menaklukkan klan Murong kuno dan menyatukan pegunungan Tianpu. Ketika semua orang menikmati diri mereka sendiri, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, melangkah ke aula Dewa Berjasa, menghadap Tang Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru, lututnya menyentuh tanah dengan keras, dan dia berkata, "Cucu yang tidak berbakti telah melihat kakek. Anak-anak yang tidak berbakti telah melihat ayah dan ibu." Setelah itu, Tan Yun berlutut di hadapan mereka bertiga. "Oke, cucuku yang baik." Tan Changchun gemetar dengan tubuh lamanya, bangkit dari kursi, air mata memenuhi matanya yang berlumpur saat dia berbicara. Dia dengan tulus bangga dan bangga pada cucunya. "Anak baik, cepat bangun. Kamu sudah menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi. Kamu tidak bisa berlutut tanpa bergerak." Tan Feng masih terlihat tegas saat dia berbicara. Dalam hatinya, tidak peduli apa pencapaian Tan Yun, dia adalah putranya sendiri. "Ayah." Mata Tan Yun berangsur-angsur memerah, apakah anak itu adalah penguasa pegunungan hukuman surgawi atau pemilik benua hukuman surgawi? "Anakku benar untukmu." "Oke, kata yang bagus." Tan Feng tersenyum. Pada saat ini, Feng Jingru memandang putranya yang tidak bertemu selama beberapa dekade. Air mata mengalir di matanya, mengguncang tubuhnya dan mendukung Tan Yun dalam pelukannya. Dia menangis dengan gembira. "Anakku, ibu yang baik, ibu ingin membunuhmu. Biarkan ibuku melihatnya." Dengan mengatakan itu, Feng Jingru melepaskan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan hati-hati, tersedak dan berkata, "Anakku sayang, kamu kurus. Tidak, di mana kamu menurunkan berat badan?" Tan Yun tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajah Feng Jingru, dan bercanda, "Ibu, jika Anda benar-benar ingin punya bayi, mengapa Anda tidak datang untuk melihat bayi itu pertama kali? Aku melihatmu, Ibu, kamu telah melupakan putraku setelah melihat menantu perempuanku." Setelah mendengar ini, Feng Jingru menangis dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada?" Bagaimana bisa? Berbicara tentang Feng Jingru yang menarik Tan Yun, dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu tidak dapat memperlakukan Yukin, Subing, Xiao, Mengyao, Xianer, jika tidak, Niang Ke tidak akan pernah menganggapmu enteng. Ibu, taruh saja 10.000 hati, anak-anak tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Di hati anak-anak,
mereka adalah nasib anak-anak, siapapun yang berani menyentuh nasib anak-anak, anak-anak akan mengambilnya. Hidup, ya, itu hampir sama. Feng Jingru tersenyum puas, dan berkata tanpa ragu, Yuner, kapan kamu akan melahirkan cucu yang gemuk? Garis hitam muncul di alis Tan Yun, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di sisi lain, 5 wanita Subing tersipu dengan kuas. Ribuan orang tingkat tinggi di aula tidak bisa menahan senyum sedikit. Feng Jingru memandang Tan Yun yang tercengang, dan berkata tidak puas, apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Ibu menanyakan sesuatu padamu. Ini, batuk-batuk. Tan Yun berkata, ketika Kaisar Huangfu Shengzong damai, anak-anak akan menikahi mereka dengan megah. Adapun masalah memegang cucumu, tolong jangan khawatir untuk saat ini. Setelah itu, ketika Tan Yun melihat apa yang ingin dikatakan Feng Jingru, Tan Yun buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Feng Jingru, ayah, dan kakek tentang kondisi kehidupan mereka selama ini. Biarkan orang tua dan kakek hidup di alam rahasia Huangfu dengan ketenangan pikiran mulai sekarang untuk berlatih. Obat apa yang kurang, dapatkan saja di toko obat manapun yang dijual di Zhongmen. Setelah itu, Tan Yun dan orang tua serta kakeknya terus berbicara sampai larut malam, dan akhirnya mengatur orang tua dan kakek di puncak sekunder di sisi kiri Gunung Layanan Berjasa. Para penjaga dan pelayan keluarga Tan juga memuja Huangfu Shengzong dan menjadi murid luar. Feng Jingru tahu putranya sibuk, jadi dia mengusir Tan Yun dan membiarkan Tan Yun sibuk dengan urusannya sendiri. Di hati Feng Jingru, bisa tinggal di sekte putranya, bahkan jika dia tidak bisa melihatnya di hari kerja, rasanya bahagia. Hal yang sama juga terjadi di benak Tan Yun. Setelah Tan Yun mengatur orang tua dan kakeknya, dia dan Tuoba Yingying meninggalkan wakil puncak layanan berjasa dan pergi ke aula VIP gerbang luar untuk bertemu Long Aotian, penguasa sekte Long Yun. Dan putri kelima Subing dan Sue Ziyan, yang begitu ceroboh dan menyenangkan favorit Feng Jingru, tinggal di wakil puncak layanan berjasa, siap menemani Feng Jingru selama beberapa hari, membawa calon ibu mertuanya, dan berjalan-jalan di sekitar 4 alam rahasia. Tan Yun dan Tuoba Yingying melangkah berdampingan ke aula tamu-tamu terhormat. Long Aotian, yang telah menunggu lama, buru-buru menyapanya, dan membungkuk hormat, saya telah melihat Master Sekte Tan. Pada saat ini, setelah Long Aotian mengetahui dominasi Tan Yun di pegunungan Tianpu, dia tampak sangat menghormati Tan Yun. Kakak Long, kamu tidak harus sopan. Tan Yun tersenyum dan maju selangkah, mendukung Long Aotian dengan kedua tangannya. Tan Yun berkata, saudara naga, yang segera membuat Long Aotian sangat emosional. Long Aotian, sebagai sekte Master of Cultivating Immortals kelas 1, masih mengenal dirinya dengan baik. Dia tahu bahwa status Tan Yun sekarang jauh melampaui Kaisar Huangfu Shengzong Patriark di benua hukuman surgawi ketika dia masih hidup. Dia lebih mengerti bahwa identitasnya tidak berbeda dengan Tan Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, yang sekarang dalam ayunan penuh, akan menyebut dirinya kakak laki-lakinya. Long Aotian gemetar karena kegembiraan, Master Sekte Tan, masih bisakah aku memanggilmu Tan Xiandi di bawah? Tentu saja, Tan Yun berkata, saya dulu adalah saudara yang berbudi luhur di depan Anda, tetapi sekarang saya tidak akan pernah berubah. Bagus. Long Aotian menggosok tangannya dengan penuh semangat, kalau begitu kamu bisa menjaga Tan Xiandi jika kamu adalah saudara laki-laki. Mulai sekarang, aku, Long Aotian, mengatakan itu adalah kakak laki-laki tertuamu, kurasa siapa yang berani menggertakku. Tan Yun tersenyum, oh benar, mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba, saudara Long? Long Aotian terkekeh dan berkata, Tan Xian, benar-benar tidak berbohong padamu, saudara mewakili daerah tengah pegunungan Tianpu, Master Sekte kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dari Xiu Xianzong, aku mohon sesuatu padamu. Tidak masalah apa itu, kata Tan Yun. Karena Tan Xian berkata begitu, kamu bisa mengatakannya dengan berani sebagai saudara. Long Aotian berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak tahu apa-apa tentang Tan Xian. Saat itu, sebagai saudara laki-laki dan banyak Master Sekte, dia memimpin seluruh kelompok setelah menerima saranmu. Zong diam-diam bersembunyi di wilayah rahasia di tengah kota. Pegunungan Tianpu. Kemudian kami mendengar bahwa Tan Xiandi, setelah Anda menghancurkan klan Jin, klan Batu, dan dinasti Suci Namong, Anda menaklukkan istana keabadian jiwa dan sekte abadi-abadi berturut-turut, sehingga pegunungan Tianpu bersatu dan menjadi penguasa dari pegunungan Tianpu. Sekarang saudara Tan Xian,
Anda menyatukan tiga alam rahasia jiwa ilahi, Huang Fu, dan keabadian, dan menguasai reruntuhan medan perang tiga dewa, Anda pasti memiliki sumber daya yang tak ternilai untuk budidaya. Pada titik ini, Long Aotian sedikit malu dan berkata, oleh karena itu, ribuan Master Sekte telah mengetahui bahwa saudara memiliki hubungan terbaik dengan Anda. Baru kemudian mereka menemukan saudara bersama. Biarkan saudara bertanya apakah Anda bisa menjadi kaisar-kaisar. Terlampir, itu juga memungkinkan ribuan murid sekte untuk memasuki medan perang tiga dewa utama untuk diadili. Mendengar ini, Tan Yun jatuh ke dalam periode perenungan singkat, dan berkata, bisa jadi, tetapi sangat sulit untuk dikelola. Bagaimana menurutmu tentang ini? Ribuan sekte kamu memiliki energi spiritual yang tipis, kurangnya sumber daya kultivasi, dan tidak ada latihan yang kuat. Jika ini berlangsung untuk waktu yang lama, pada dasarnya aku dapat menyimpulkan bahwa kamu akan selalu menjadi sekte kecil tanpa latar belakang. Petik 2. Dan sekte Huang Fu Sein saya, selain kekurangan batu roh sementara, ada semua sumber daya budidaya lainnya. Selain itu, pada waktunya, orang-orang dari sekte saya juga akan menemukan tambang roh baru di medan perang tiga dewa. Pada saat itu, Anda tidak akan kekurangan batu roh. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Anda memiliki ribuan sekte dan semua bergabung dengan sekte Huang Fu Sein saya. Pada saat itu, saya tidak hanya akan membiarkan Anda semua memasuki alam rahasia abadi, tetapi juga memberi Anda teknik yang kuat. Tentu saja, di hati ribuan master sekte Anda, tentu saja beberapa orang berpikir bahwa Huang Fu Sein Sek mencaplok Anda. Faktanya, tidak. Terus terang, saya tidak perlu mencaplok Anda untuk saat ini. Kamu memiliki ribuan sekte bersama. Meskipun ada banyak orang, aku dapat membunuhmu ribuan sekte dalam satu saat. Ketika saya melakukan ini, saya juga meminta Anda ribuan sekte untuk bergabung dengan Huang Fu Sengzong, dan mari kita bersama-sama membuat sekte super yang termasuk dalam pegunungan hukuman surgawi kita. Ini akan menguntungkan ribuan murid sekte Anda dan dapat berkultivasi lebih baik, mengejar jalan surga. Mendengar ini, Long Aotian terdiam. Dia tahu bahwa, seperti yang dikatakan Tan Yun, Huang Fu Sengzong tidak tahan sama sekali. Dia memiliki ribuan sekte. Ini bukan aneksasi, itu hadiah. Tan Yun tersenyum dan berkata, Saudara Long, saya juga bukan orang luar. Saya hanya akan mengatakan beberapa hal. Saudara Tan Xian, tolong bicara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, terus terang, tujuan saya adalah untuk menyatukan benua hukuman surga di masa depan, dan untuk mempopulerkan teknik kultivasi Kaisar Huang Fu Sengzong saat ini di seluruh benua hukuman surga, sehingga semua biksu dapat memilikinya, teknik praktik terbaik. Pada saat yang sama, setelah menyatukan benua hukuman surgawi, saya akan membuat semua kekuatan di benua hukuman surgawi menjadi milik sekte Kaisar Huang Fu. Kemudian, saya akan merumuskan aturan untuk mencegah pembunuhan di antara berbagai kekuatan, sehingga semua orang di dunia dapat menghindari tergusur oleh perang. Situasi. Tujuan saya adalah untuk memberi manfaat bagi seluruh benua hukuman surgawi, dan Anda sekarang dapat berpikir untuk bergabung dengan sekte Huang Fu Sein. Dari sudut pandang Anda, saya dapat berjanji untuk memindahkan semua sekte Huang Fu Sein di alam rahasia abadi ke alam rahasia jiwa. Di dalam, biarkan Anda ribuan pemilik sekte memasuki alam rahasia abadi untuk berlatih. Kamu memiliki lebih dari 30 juta murid di ribuan sekte. Untuk mengelola murid-murid ini, kamu harus membutuhkan banyak level tinggi, dan level tinggi ini akan dipegang oleh ribuan master sektemu. Kakak Long, saya sudah selesai dengan apa yang harus saya katakan. Cepat atau lambat saya akan memerintah benua surga dan hukuman. Apakah Anda percaya atau tidak, saya masih ingin mengatakannya. Tujuan penyatuan saya bukan untuk keegoisan saya sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh dunia, sehingga seluruh pesawat benua hukuman surga akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sehingga tidak akan menjadi keberadaan yang lemah di banyak alam fana. Petik 2. Mendengar ini, mata Long Aotian tegas dan berkata, Saudara Tan Xian, saya bersedia membiarkan seluruh Long Yunzong bergabung dengan Huang Fu Sengzong, dan Anda akan memimpinnya. Adapun master sekte lainnya, saya akan memberitahu mereka kata-kata Anda untuk saudara-saudara. Adapun bagaimana mereka memutuskan, terserah mereka. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, Anda harus segera memberitahu mereka tentang hal ini. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan sekte suci Huang Fu, jangan paksa mereka."
Karena Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia abadi di masa depan. Juga, para Master Sekte itu setuju, jadi mereka segera memimpin seluruh sekte ke ranah rahasia Huangfu, karena Sekte Suci Huangfu akan menghadapi musuh yang kuat selanjutnya, dan pintu ranah rahasia tidak akan terbuka dengan mudah. Lebih penting lagi, aku khawatir kamu terlambat. Perkelahian baru saja terjadi di sini dan itu akan memengaruhimu. Long Aotian menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, saudaraku, tinggalkan ranah rahasia Huangfu sekarang. Dalam sekejap mata, 7 hari kemudian. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia, dan apa yang disambut adalah total lebih dari 22 juta orang di 3.000 perahu roh dalam kehampaan. Orang-orang ini adalah orang-orang dari lebih dari 800 sekte, yang berarti bahwa lebih dari 800 master sekte, setelah pemilihan yang disengaja, memilih untuk bergabung dengan sekte Kaisar Huangfu seperti Long Yunzong. Ada 2 alasan mengapa raja-raja ini memilih untuk memuja Huangfu Shengzong. Pertama, untuk dapat memperoleh latihan yang kuat dan sumber daya kultivasi yang melimpah, dunia yang stagnan dapat ditembus. Kedua, dan yang paling penting, para suzerain ini menggunakan aura kehilangan suzerain mereka dan budaya sekte mereka sendiri untuk menguntungkan murid sekte mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjadi murid Huangfu Shengzong, dan tidak lagi mengubur bakat dan bakat mereka. Karena itu, mereka memilih untuk bergabung dengan Huangfu Shengzong. Tentu saja, ada lebih dari 300 suzerain yang memilih untuk menolak karena berbagai alasan. Tan Yun tidak mempermasalahkan ini, karena dia sangat yakin bahwa suatu hari, semua kekuatan di benua hukuman surgawi akan menyerah pada kakinya. Dengan lebih dari 800 sekte bergabung dengan Huangfu Shengzong, jumlah murid Huangfu Shengzong sekarang mencapai lebih dari 51 juta. Tidak ada keraguan bahwa jumlah murid Huangfu Shengzong sudah memiliki potensi kekuatan super. Tan Yun secara pribadi memimpin Tuoba Yingying untuk menemui 823 penguasa dan memenuhi janjinya. Pertama, biarkan pejabat senior dan murid Huangfu Shengzong di alam rahasia abadi semuanya bermigrasi ke alam rahasia jiwa ilahi. Tentu saja, transfer manajemen tingkat tinggi dikoordinasikan oleh Tuoba Yingying yang pintar dan banyak akal dari Bing Sui. Kedua, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk memberikan 13 latihan atribut yang berbeda dari Huangfu Shengzong kepada lebih dari 800 penguasa. Setelah melihat para master, mereka sangat bersemangat. Menurut mereka, memilih untuk memimpin para murid menyembah Huangfu Shengzong adalah pilihan yang tepat. Ketiga, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk menjadikan semua 823 raja sebagai pejabat senior sekte Kaisar Huangfu di alam rahasia abadi. Saat ini, ada lebih dari 21 juta murid Huangfu Shengzong di rahasia Shenhun. Jumlah murid Huangfu Shengzong di Eternal Secret Territory telah mencapai lebih dari 22 juta. Karena alam rahasia Huangfu adalah yang terkecil di 3 alam rahasia, sekarang ada lebih dari 7 juta murid. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun tidak segera mundur, tetapi mempromosikan Daniel menjadi obat mujarab utama di 3 alam rahasia Eternal, Divine Soul, dan Huangfu. Daniel mengelola budidaya eliksir di ratusan kebun eliksir di 3 area rahasia, dan ada 10.000 murid taman obat di bawahnya. Daniel tertawa girang. Di alam rahasia Huangfu, gerbang suci berjasa alam No. 1 lembah peri, Tan Yun duduk bersila di lantai 12 menara suci yang indah. Pada saat ini, Daniel memasuki lantai 12 dengan gembira, dan dengan hormat berkata, "Bos, oh tidak, bawahan telah melihat suzerain. Saya tidak tahu apa yang dicari suzerain. Kalau mau jadi bos, panggil saja. Saya merasa lebih ramah." Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Itu bos. Sekarang seekor sapi besar di alam pemurnian jiwa, dia bahagia." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Saya akan memperbaiki beberapa pil berbulu kali ini. Ada total 2063 eliksir yang saya butuhkan. Anda dapat memesan orang-orang berikut sesuai dengan atribut dan tahun yang berbeda. Berapa banyak yang harus dikumpulkan?" Petik 2. Sebelum matahari terbenam, bawa eliksir ke sini. Setelah memimpin, Daniel buru-buru pergi. Alasan Tan Yun untuk menyempurnakan Yuhua Pil sederhana, karena pembangkit tenaga janin Huangfu Shengzong Yu telah meningkat dari lebih dari 100 ketika ia menghancurkan pembangkit tenaga listrik klan Murong menjadi 220. Pembangkit tenaga domain janin domain ini, setelah mengambil pil janin domain halus mereka sendiri dan pil roh kembali janin domain,
ditambah latihan dalam senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, beberapa orang akan dipromosikan ke ranah janin domain untuk mencapai kesuksesan besar dalam 10 tahun di luar waktu. Dan Tan Yun harus memperbaiki pil berbulu terlebih dahulu, pada saat itu, biarkan domain janin Dzogchen kuat mengambilnya, sehingga Kaisar Huangfu Shengzong akan muncul kekuatan ranah kemunculan sesegera mungkin. Malam tiba. Daniel datang ke lantai 12 pagoda suci Linglong dengan ramuan yang dapat memurnikan 60 tungku feathering pil dan memberikannya kepada Tan Yun. Tan Yun cukup puas. Setelah Daniel pergi, dia mengorbankan 60 botol pot pil suci dengan kadar berbeda dari cincin Qian Kun untuk memperbaiki pil bulu. Waktu seperti anak panah, 60 tahun kemudian di menara 12 lantai. Bang, bang, bang. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, 60 yuan tutup tripod terbang menjauh dari tripod pil. Ho. Dalam benak Tan Yun, 64 pil terbang keluar dari setiap kuali pil. Betul sekali. Tidak banyak, hanya 64. Karena ketika Tan Yun membuat alkimia, dia menggunakan alkimia seri 64 yang paling sulit dari surga dan semua alam. Saat ini, ada total 2.840 pil bulu yang mengambang di depan Tan Yun. Setiap seluruh tubuh jernih, dengan pil seperti bayi di dalamnya, yang berarti bahwa semua obat pil adalah pil bulu terbaik. Tan Yun menyingkirkan pil berbulu itu, bangkit dan meninggalkan pagoda suci yang indah, dan muncul di lembah peri pertama. Tan Yun meletakkan menara suci Linglong ke dadanya, dan mengirim seseorang untuk memberi tahu Tuoba Yingying untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik dari ranah domain tingkat ke-7 dan lebih tinggi pergi ke Istana Merit. Tan Yun juga meminta Tuoba Yingying untuk menginformasikan bahwa klan Feng akan datang dan pergi ke alam jiwa misterius, mengundang kakek Tantai Yu dan paman Tantai Long untuk datang. Tan Yun pertama kali mengunjungi orang tua dan kakeknya di Fish Peak of Meritorious Merit, seperti kata pepatah, berbakti adalah yang utama. Dalam hati Tan Yun, tidak peduli seberapa cemerlang dia sekarang atau di masa depan, dia akan selalu mengingat kata itu, kesalehan berbakti. Di Fish Peak of Meritorious Service, Tan Yun dan orang tua dan kakeknya berbicara selama 3 jam, orang tua dan kakeknya memilih untuk terus berlatih di retret. Setelah Tan Yun pergi, dia tiba di Gunung Berjasa dan memasuki Istana Berjasa. Ada 35 orang di Hall of Meritorious Immortals yang memiliki 6 level atau lebih dari domain saat ini. Di antara mereka, Tantai Yu dan Tantai Long memiliki alam tertinggi, yaitu kesempurnaan agung wilayah. Di antara mereka, Shen Suzhen, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, dan Shen Subing memiliki alam tertinggi, seperti Tan Yun, di alam ke-9. Tuoba Yingying, Namong Yukin, Tantai Xianer, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Namong Ruxue, kini telah memasuki tahap ke-8 wilayah tersebut. Sisanya adalah orang-orang dari alam ke-7 wilayah. Selain itu, Feng Tianlun, Patriark Klan Feng, dan Feng Zhuangru, tetua Klan Feng, telah mencapai kesempurnaan besar dari alam wilayah beberapa tahun yang lalu, tetapi mereka tidak dapat merasakan hambatannya dari alam eklosion untuk waktu yang lama. Yuner, kamu memanggil semua orang bersama-sama, hal besar apa yang terjadi? Tantai Yu berkata dengan cemas. Yang lain juga memandang Tan Yun. Tetapi ketika Tan Yun mengatakan sesuatu selanjutnya, semua orang yang hadir sangat bersemangat. Terutama Feng Tianlun, Feng Zhuangru, Tantai Yu, dan Tantai Long, yang berada di wilayah-wilayah Dzogchen, sangat bersemangat hingga mereka menangis. Saya melihat Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, saya memanggil semua orang untuk datang hari ini. Saya punya hadiah untuk Anda sebelumnya. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan cincin Qian Kun sering berkedip, dan pil sebening kristal, disertai dengan aroma menyegarkan, tergantung di depan semua orang. 10 dari mereka mengambang di depan setiap orang. Tan Yun tersenyum tipis, dan berkata dengan tegas, semuanya, ini adalah pil berbulu terbaik. Jika Anda tidak dapat dipromosikan untuk waktu yang lama, Anda hanya perlu meminum 1 pil ini, dan tidak akan lama untuk merasakannya, malapetaka negara berbulu. Datang. Mendengar itu, aula ditelan oleh gelombang kegembiraan yang ekstrim. Ya Tuhan, hebat, ini benar-benar hebat. Dengan cara ini, sang patriark bisa dipromosikan ke Feathering Realm. Ya, begitu juga orang tua itu. Saya sangat bersemangat,
Saya akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi ke alam Dzogchen, dan kemudian mengambil pil Yuhua untuk menerobos alam dan memasuki tahap pertama dari alam eklosion. Petik 2. Petik 2. Ketika semua orang sangat gembira, pada saat ini, sebuah suara cemas datang dari luar istana layanan berjasa. Tuan Sekte, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mendengar ini, aula menjadi sunyi. Masuk, Tan Yun berkata dengan alis terangkat. Kemudian, Tetua Penegak Hukum Sekte Suci, Yu Wenfeng, buru-buru melangkah ke aula merit, dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, kembalilah ke Tuan yang berdaulat, Tuan Nangong, Tuan Tangzun, Tuan Tuoba, dan Tuan Ruyan Wuji. Dia diserang lagi. Sekarang mereka berada di luar rahasia Huangfu. Juga, 3 guru suci cukup menghormati 2 dari 80 tahun tetua. Jika bawahan tidak salah menebak, kedua tetua yang tak terduga ini adalah sanksi yang diundang oleh guru suci Nangong untuk pergi ke Zhongnan Xianshan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan murid bintangnya mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Semuanya, ikuti Master Sekte ini untuk mencari tahu. Pada saat ini, mata indah Mu Meng menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, biarkan Tang Yongsheng melarikan diri terakhir kali ini dia tidak boleh melarikan diri lagi.